Salam jumpa pemirsa, saat ini tim Bodi Cita berada di kawasan Jalan Simpang Gajah Yana. Di sini kami akan mengunjungi suatu kawasan yang dihuni oleh orang-orang yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Di sini kami akan mengunjungi orang-orang yang menghuni tempat di sini. Seperti apa liputannya? Mari kita ikuti bersama. Salam jumpa pemirsa. Apabila seseorang dengan pikiran penuh cinta kasih memancarkan welas asihnya ke seluruh dunia, ke atas, ke bawah, dan ke sekelilingnya, ke segala arah tanpa batas, terisi dengan kebaikan yang tak terbatas, lengkap dan sempurna. Setiap perbuatan tak berarti yang pernah dilakukannya, janganlah tetap dikenang dalam pikiran. Lingkungan yang bersih adalah dambaan setiap orang. Pekerjaan di ruangan yang teduh dan nyaman juga keinginan setiap orang sebagai pendukung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pak Daseri, Pak Buari, dan Pak Sariman kesehariannya sangat jauh dengan hal-hal tersebut. Gerobak sampah maupun rongsokan sudah menjadi teman, bahkan tumpuan bagi mereka. Di lingkungan ini, yang pertama kami kunjungi adalah Pak Daseri. Usianya sudah memasuki 70 tahun, namun pekerjaannya masih terus dilakukan. Dengan menggunakan gerobak, berjalan menelusuri jalan-jalan besar dari rumah ke rumah, mengumpulkan plastik-plastik, juga barang rongsokan yang kemudian dijual kepada pengepul.
Setelah itu, pada siang atau sore harinya, Pak Dasri melanjutkan pekerjaan lainnya, yaitu mengumpulkan batu bata dari sisa-sisa bangunan yang sudah runtuh di sekitar rumahnya, juga untuk dijual kembali. Walaupun hasilnya tidak seberapa, dapat kita bayangkan demikian beratnya aktivitas yang dikerjakan oleh Pak Dasri. Nah, ini merupakan rumah pertama yang akan kita kunjungi. Ini merupakan rumah Pak Dasri ya. Nah, saja kita masuk untuk melihat-lihat situasi dan juga keadaan dari rumah Pak Dasri ini. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam rumah Pak Dasri. Suasananya waktu pertama kali datang gelap sekali ya, karena di sini mendung habis hujan. Dan yang terasa di sini adalah sempit sekali pemirsa, karena tempatnya cuman berapa petak. Ini pun bahannya merupakan dari kayu ya, dan di sini tembok ini pun bukan rumah Pak Dasri sendiri, melainkan rumah sebelah yang langsung disambung dengan kayu-kayu. Kemudian atapnya ini terbuat dari seng yang mana banyak yang bolong. Mungkin kalau habis hujan ini banyak yang bocor. Di sini merupakan tempat tidur dari Pak Dasri. Kemudian ini ada meja dan tempatnya sangat sempit sekali untuk menuju alat-alat yang digunakan untuk bekerja mungkin ya. Di samping rumah Pak Dasri, ini terdapat gudang yang mana digunakan sebagai tempat menyimpan tumpukan sampah atau ini barang-barang bekas ya, yang untuk dijual dan juga benda-benda yang dikumpulkan oleh Pak Dasri. Nah, seperti inilah keadaan dari gudang yang digunakan Pak Dasri untuk menyimpan barang-barang bekas ya. Ini banyak sekali tumpukan sampah yang mana nanti kalau sudah terkumpul akan dijual sama Pak Dasri, kemudian ditabung untuk investasi katanya, supaya hari tua ini ada dana. Sekarang saya bersama dengan Pak Dasri, pemilik dari rumah yang menghuni salah satu kawasan di Jalan Simpang Gajayana ini ya. Selamat sore Pak. Pak Dasri ya? Iya, saya Pak Dasri. Asalnya dari mana Pak? Kawang Gede. Kawang Gede itu mana? Ini lah mukanya Sardo. Oh iya. Sudah lama Pak tinggal di sini? Saya lama, kira-kira ya ada 8 tahun atau 9 tahun. Terus kegiatannya apa saja Pak ini? Kegiatannya cari protolan botol. Oh, buat apa Pak? Dibikin semen merah. Ada batu hitam ya, saya kumpulno. Pokoknya terlaku saya jual. Oke. Ya udah Pak, terima kasih Ya. untuk waktunya. Dan ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dharma TV. Mohon diterima Pak ya. Iya, Terima kasih Pak. Setelah dari rumah Pak Darsi ini pemirsa, saya langsung menuju tetangga sebelah. Ini ada rumah Pak siapa, langsung saja kita lihat ke sana. Mari Pak ya. Iya.
Dari rumah Pak Dasri, kami mengunjungi rumah Pak Buari yang tepatnya berada di samping rumah Pak Dasri. Seperti halnya Pak Dasri, pekerjaan sehari-hari yang dilakukan adalah mengumpulkan plastik maupun barang-barang bekas, mulai pagi hingga sore hari. Lembar demi lembar plastik dikumpulkannya, tidak peduli dengan kotoran maupun aroma tidak sedap yang muncul. Mungkin karena sudah terbiasa atau karena keadaan yang akhirnya membuat Pak Buari melakukan pekerjaan ini. Pada kenyataannya, keadaan yang akhirnya membuat Pak Buari melakukan pekerjaan ini. Pada kenyataannya terbersit keinginan untuk mendapatkan pekerjaan atau hidup yang lebih baik, walaupun pekerjaan yang sekarang ini setidaknya dapat mencukupi sedikit kebutuhan hidupnya. Nah, untuk selanjutnya saya berkunjung ke rumah Pak Buari. Setelah dari rumah Pak Dasri, saya mau lihat-lihat keadaan dari rumah Pak Buari ini. Nah, sekarang saya berada di dalam ruangan rumah Pak Buari yang suasananya cukup gelap ya. Mungkin tidak ada penerang, lampu satupun tidak ada. Kemudian di sini merupakan tempat tidur atau tempat istirahat yang banyak barang yang bertumpuk-tumpuk di sini. Saya membayangkan bagaimana susahnya tidur waktu malam dengan tumpukan barang yang terlalu banyak dan sangat sesak sekali. Sama dengan keluarga yang lain, di sini pekerjaannya adalah mengumpulkan barang-barang bekas ya. Di sini juga terdapat tumpukan barang bekas yang mana nanti kalau terkumpul akan dijual. Kemudian rumah Pak Buari ini terbuat dari terpal, bukan seng tapi terpal yang mana ada beberapa titik yang bocor. Kemudian di sini tidak ada bambu ataupun kayu yang menjadi dinding, melainkan terpal. Ada seng juga dan di sini terlihat bahwa lubangnya cukup lebar sekali dan alasnya ini tanah yang mana masih berserakan dengan tumpukan sampah ya, karena tempatnya jadi satu, tempat tidur dan juga tempat untuk menaruh barang-barang atau gudang. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Buari, pemilik dari rumah atau tetangga dari Pak Dasri yang tadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Nah, ini maaf ganggu kerjaannya ya. Kalau Ya. boleh tahu, Pak Buari tinggal di sini sehariannya ya? Ya, sehari-harinya saya tinggal di sini. Mm-mm. Ya, menjadi pemulung sekaligus tukang tarik sampah. Oh, sudah lama, Pak? Kerja Ya, dulu? kira-kira sekitar 15 tahun. Nah, terus selama ini kerja seperti ini gimana, Pak, perasaannya? Maaf kalau boleh tahu Ya, kalau bagi saya ya demi Mm-mm. kehidupan rumah Keluarga tangga ya. Mm-mm. ya baik-baik aja. Kalau dibilang kurang ya kurang, Mm-mm. kalau udah cukup gitu. Mm-mm. Tapi selama ini masih terpenuhi ya? Ya masih terpenuhi. Ya. Terus harapannya nanti gimana ini? Siapa tahu nanti kerjaannya tidak seperti ini lagi. Harapannya nanti pengennya gimana, Pak? Ya kalau ada peluang yang pekerjaan, lowongan kerjaan yang lebih baik ya memilih yang lebih baik itu, Mbak. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya ya. Silahkan diteruskan dan saya mau lanjut lagi untuk ke
sana. Oh iya. Tapi sebelumnya ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV, mohon diterima. Oh iya ya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Makasih Mas. Terima kasih. Tidak pemirsa, sekarang kita lanjutkan lagi untuk ke rumah berikutnya. Setelah dari rumah Pak Buari, kami mengunjungi rumah Pak Sariman yang hanya berjarak beberapa meter. Memang oleh mereka lokasi ini dijadikan tempat tinggal sementara karena pemiliknya masih belum mengelola dan membiarkannya kosong. Begitu juga dengan Pak Sariman. Pekerjaan sehari-harinya mengumpulkan plastik maupun barang-barang bekas yang juga dijual ke pengepul. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di depan rumah Pak Sariman. Di sini ada tempat penampung air ya, atau tadah air hujan. Mungkin digunakan untuk mandi dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan di sebelah saya ini terdapat beberapa tempat untuk minum, di mana Bapak mungkin kalau ingin teh atau ingin kopi di sini sudah siap, ada tempat-tempatnya. Dan juga di sini ada baskom yang digunakan untuk penadah air juga. Ini adalah merupakan ruang yang di depan ya, atau bilik biasanya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam. Nah, di sini ada tempat tidur. Di sini juga terdapat piring dan juga tempat lauk pauk, di mana Bapak mungkin mempersiapkan untuk nanti makan gitu ya. Dan di sini ada beberapa peralatan seperti palu, cangkul dan yang lain-lain ini digunakan untuk bekerja sehari-hari ya. Yang mana alat-alat ini mungkin dibutuhkan waktu mencari barang bekas. Kemudian di sini tempatnya sangat minim sekali karena saya di sini hampir pas. Jadi ukurannya sangat sedikit sekali. Kemudian di sini terbuat dari bambu yang diberi kain-kain bekas ya, supaya mungkin kalau malam hari ini lebih hangat. Nah, setelah masuk ke dalam, di sini terdapat ruangan yang mana ini difungsikan sebagai gudang. Iya, kalau habis kerja, barang-barang bekasnya disimpan di sini. Kalau sudah ngumpul banyak, baru dijual. Kemudian uangnya untuk kebutuhan rumah tangga. Sekarang saya bersama dengan Bapak Sariman. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, maaf ganggu sebentar, Pak. Ya, ini kalau boleh tahu kerja di sini sudah berapa lama, Pak? Oh masih baru, ada 6 bulan. Terus memilih kerja seperti ini kenapa, Pak? Karena kaki saya agak sakit Ya. gitu. Oh, gitu. Terus untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sama anak sekolah dengan kerja seperti ini, apakah cukup? Kurang gitu. Sebenarnya kurang, Pak ya. Iya. Kemudian perasaan Bapak gimana, Pak, kerja di sini? Kerja di sini ya agak malu gitu. Kenapa, Pak? Malunya itu cari rosokan gitu loh. Oh, gitu. Iya. Ya, Pak, terima kasih Iya. untuk waktunya, sudah diizinkan mengganggu ini tadi Iya, ya. enggak apa-apa. Demikian kegiatan kami yang berlokasi di Jalan Simpang Gajahyana, dan semoga tayangan ini bisa mengajak Anda untuk turut membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, tentunya dengan kemampuan Anda masing-masing. Dan bagi Anda yang ingin membantu, silakan kirimkan dana Anda melalui alamat yang tertera berikut ini.
Dan demikian Budi Cita untuk episode kali ini. Nantikan untuk episode minggu depan dan sampai jumpa. Barang siapa mengembangkan cinta kasih tanpa batas dan meneguhkan batinnya untuk mengerti akhir kelahiran, belenggunya akan terkikis. Jika ia mengasihi meski hanya satu makhluk Tuhan, kebaikan akan mengikuti. Salah satu hal yang dianjurkan dalam ajaran Dhamma adalah berbuat kebajikan. Berbagai macam cara dapat kita lakukan dalam berbuat kebajikan, dimulai dari hal-hal yang kecil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.